Nasib ex-Mendikbudristek di era Presiden Joko Widodo Nadiem Makarim bisa dikatakan di ujung tanduk. Diketahui ikut terlibat termasuk dalam rapat-rapat dengan para tersangka dalam kasus pengadaan laptop digitalisasi pendidikan ini. Nadiem pun sudah 2 kali diperiksa masih sebagai saksi. Saya kembali ke keluarga saya. Nasib Nadiem Makarim di ujung tanduk. Hingga kini masih berstatus sebagai saksi. Selasa, mantan Mendikbudristek di era Presiden Joko Widodo ini kembali diperiksa kali kedua. Selama hampir 20 jam di Kejaksaan Agung, Nadiem tak banyak beri keterangan terkait pemeriksaan ini. Baru saja selesai panggilan kedua saya. Dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Nadiem Makarim terseret kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook oleh Kementerian Pendidikan Budaya, Riset, dan Teknologi untuk program digitalisasi pendidikan. Pengadaan untuk 1,2 juta unit laptop yang diprioritaskan kepada sekolah terdepan tertinggal. Kejagung belum menetapkan pendiri Gojek ini sebagai tersangka atas kasus yang disebut merugikan negara 1,9 triliun rupiah sepanjang 2020-2022 ini. Sementara atas berbagai alasan, sejumlah kalangan menilai Nadiem berpotensi tersangka. Semua politisi kita itu nggak ada yang suci. Persoalan hanya persoalan posisi, like or dislike dengan kekuasaan sekarang atau posisi kekuasaan sebelumnya, dia dekat dengan partai atau tidak. Nah, itu sangat menentukan model pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena DNA pemberantasan korupsi Indonesia itu DNA kekuasaan itu lebih kuat dibanding DNA penegakan hukum. Maka itulah yang kemudian persepsi publik menangkap bahwa kita itu masih negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi apa yang dialami oleh Nadiem sekarang banyak kemudian spekulasi sebenarnya boleh jadi karena memang beliau ada masalah dengan rezim sekarang atau dengan rezim sebelumnya atau tidak dekat dengan partai politik. Nah, itu yang menjadi yang kita lihat, kita cermati. Itu biasa, memang itulah desain model penegakan hukum di Indonesia. Dalam kasus ini, mantan Direktur SMP tahun 2020 Mulyatsyah, konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arif, dan staf khusus Nadiem Makarim Juristan ditetapkan tersangka. Di antaranya atas menyalahgunakan wewenang dalam membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarahkan ke produk tertentu. Terdapat pula grup WhatsApp Mas Menteri Kortim beranggotakan Nadiem, Fiona, dan Juristan yang telah membahas pengadaan Chromebook padahal kala itu Nadiem belum dilantik sebagai menteri. Rio Pramasta, Rendianto melaporkan.